Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dinamakannya dengan tahun Gajah karena pada saat itu hampir bersamaan terjadi penyerangan Ka'bah oleh bala tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrohah dari Yaman dengan maksud akan meruntuhkan Ka'bah. Akan tetapi, penyerangan itu gagal oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka dan menjatuhkannya ke mereka. Kejadian itu seperti yang diceritakan Allah pada surat Al-Fil. Surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidak lama dari peristiwa penyerangan pasukan gajah tersebut, ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Aminah binti Wahab melahirkan putranya. Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah wafat ketika Muhammad SAW masih dalam kandungan. Abdullah wafat saat mengikuti kafilah dagang ke Syam karena sakit dan meninggal dunia di Yathrib atau Madinah. Peristiwa itu terjadi 3 bulan setelah Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Roqayah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan bersih dengan meletakkan 2 tangannya di lantai, sudah terpotong tali pusarnya, wangi dan seakan telah bercelak mata. Bersamaan dengan kelahiran Muhammad SAW, sebagian singgasana kerajaan Persia runtuh. Api yang menjadi sesembahan orang Majusi di Persia pun padam untuk pertama kalinya. Padahal api tersebut telah menyala selama 1000 tahun. Nabi Muhammad SAW adalah anggota kabilah Bani Hashim. Kabilah ini memiliki kedudukan yang mulia di kalangan suku Quraisy. Kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib, seorang tokoh yang sangat berpengaruh di kalangan suku Quraisy Mekah karena mempunyai jabatan sikoya atau pengawas sumur Zam-Zam. Tugas dari seorang sikoya adalah menyediakan air bagi para pengunjung Ka'bah. Abdul Muthalib sang pemberi nama Muhammad. Setelah mendengar kabar kelahiran cucunya, Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah dan mengangkat cucunya itu, menciumnya, mendekapnya, lalu mengajaknya tawaf mengelilingi Ka'bah dan masuk ke dalam Ka'bah seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah.
1 minggu setelah kelahiran cucunya, Abdul Muthalib menyembelih hewan dan mengundang orang-orang Quraisy untuk makan bersama. Semua orang Quraisy hadir dan turut bergembira. Pada saat itulah Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Baik anak-anak, itulah cerita singkat tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk sekarang, mari kita tutup belajar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.